Man kharaja fi talabil ilmi, man kharaja, siapa yang keluar rumah fi talabil ilmi dengan niat menuntut ilmu, fahuwa, maka dia fi sabilillah, sama dengan orang yang berjuang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu, maka dia akan pulang ke rumah dalam catatan malaikat sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Takbir. Saya pula yang cemas mendengar. Setan mendengar takbir tadi tukang langgang lintang-lintang. Makanya tak ada yang ngantuk. Coba tengok dari ujung buku. Makanya kalau ada kawan ngantuk, takbir. Kawan agak-agak ngantuk. Allah Akbar. Jangan suruh dia, jangan bangunkan dia. Bangun, marah dia. Biasa orang kalau kita bangunkan marah. Bangun, marah. Takbir aja. Allah Akbar. Jadi kalau dia tanya, kenapa kamu takbir? Ustaz nyuruh. Dia marah ke saya, apa? Saya udah selalu dibully orang, diajari orang, tak apa. Sampai sekarang tetap hidup, tetap sehat. Tengok aja di internet, di YouTube, di Facebook, caci maki orang, di Instagram. Ada Instagram Ustaz? Ada. Yang mana Ustaz? Banyak. Itu yang followernya 7, sebetulnya saya ini sudah menyalahi kode etik. Karena sesama Abdul dilarang saling mendahului. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Tuan Guru Abdul Wahab. Abdul, hamba, hamba hina, rendah, budak, sahaya, diinjak-injak. Tapi ketika namanya disandingkan dengan nama Allah, maka dia dimuliakan. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Somad. Makanya sandingkanlah dirimu senantiasa dengan Allah. Apa dia? Lafazkan mulutmu selalu menyebut nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak boleh. Karena ada sebagian orang mengatakan tidak boleh memasukkan irama. Tak boleh ada irama. Itu ada irama. Jadi baca biasa, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Memasukkan irama tak boleh. Subhanallah, walhamdulillah, tak boleh. Haram hukum. Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalah. Saya yang bodoh, yang tak paham nih belajar. Ada orang Rokan Hulu, Riau, juara musabaqah tilawatil Quran di Kuala Lumpur. Namanya Ustaz Indra Gunawan. Ustaz Indra, ya. Apa betul imam Masjidil Haram itu tak pakai irama kalau baca Fatihah? Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Apa betul mereka tak pakai irama? Apa kata Ustaz yang berilmu tadi? Ustaz Somad tak ada ilmunya di bidang itu. Imam Masjidil Haram pakai irama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai irama. Kalau tak pakai irama gimana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Azan pakai irama. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada irama. Gimana azan tak pakai irama? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada irama. Makanya kalau kita tak tahu, jangan cepat-cepat memvonis. Tapi katanya Ustaz, Imam Masjidil Haram itu tak pakai irama. Bukan tak pakai irama, dia tak tahu lagu. Yang bercakap itu tak mengerti tentang bayati, solasikan, nahawan, jaharka. Makanya la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan bicara kalau kau tidak tahu. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya. Datang ke masjid menuntut ilmu.
Saya dari hotel tadi, apakah niat saya mau mengajar? Niat saya mau menuntut ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, mendapat ilmu dia di jalan itu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dia dapat jalan menuju surga. Mudah-mudahan semua yang berniat menuntut ilmu ini dimudahkan Allah jalannya ke surga. Amin. Ilmu tak hanya di buku, ilmu tak hanya di kitab. Ilmu apa yang Ustaz dapat selama dalam perjalanan ini? Pertama, ilmu bahwa anak-anak muda di Karimun sudah istiqomah sholat subuh. Amin. Yang kedua, walaupun pejabat mau pula naik motor. Biasa pejabat kan naik mobil sambil manggung-manggung. Entah apa dia bukan. Subuh ini saya tengok ke samping, saya sangka tadi naik motor saya aja. Pas saya tengok ke sebelah, Pak Bupati naik motor. Berarti sama kedinginan juga. Kenapa lah Pak Bupati ini mau? Entah dipaksa anak muda, Yang ketiga, polisi, tentara, sibuk tetap juga datang sholat subuh. Yang keempat, tuan-tuan guru punya pesantren, sibuk mengajar. Tadi malam baca kitab kuning, masih sempat datang. Ada orang yang jabatan tidak punya, seragam tak punya, apapun tak punya, tak pula datang sholat subuh. Berilmu, datang sholat subuh. Punya jabatan, datang sholat subuh. Punya seragam, datang sholat subuh. Anak muda, datang sholat subuh. Ini dibilang muda, udah tua. Berseragam, tak punya. Jabatan, tak ada. Ilmu, tak juga. Tak pula datang sholat subuh. Lalu kau mau mati bawa apa? Mati bawa cendol. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka niat selalu menuntut ilmu. Habis sholat zuhur, bacakan hadis agak 2-3 hadis. Habis sholat subuh, bacakan agak 2-3 hadis. Habis sholat asar, kalau bisa dijelaskan, jelaskan. Jamaah sekalian, hadis yang kita kaji pada kesempatan ini adalah Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Terjemahannya, orang-orang yang berkasih sayang maka dia akan dikasih sayang Allah. Sayangi makhluk yang di bumi, maka malaikat-malaikat dan Allah akan menyayangimu. Itulah hadis pada kesempatan ini. 1 sholat 1 hadis, 5 sholat 5 hadis. 1 bulan berapa hadis? 150 hadis. Insya Allah akan terlaksana. Amin. Kitab kita banyak, buku kita banyak. Tengok tuh lemari masjid cantik, rapi, ada buku di dalam. Dari susunannya nampaknya dikunci, tak dibuka. Ada perpustakaan kita, ada jam yang indah. Jangan masjid hanya sekedar tempat ibadah, tapi juga masjid sebagai tempat menuntut ilmu. Dulu masjid berubah menjadi universitas. Sekarang universitas tak punya masjid. Gimana generasi kita mau menjadi generasi seperti Salahuddin Al-Ayyubi? Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi lah yang merubah Masjid Al-Azhar Kairo Mesir dari Syiah Fatimiyah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masjid Al-Azhar ada halakoh namanya. Halakoh artinya lingkaran. Halakoh lingkaran. Kalau halak cukur rambut, halakoh lingkaran. Ada lingkaran hadis, ada lingkaran fikih, ada lingkaran akidah, ada lingkaran usul fikih. Itulah cikal bakal Universitas Al-Azhar. Ternyata di atas Al-Azhar ada yang lebih tua lagi di Tunisia, namanya Masjid Zaitunah. Sekarang berubah menjadi Universitas Zaitunah. Di atas Zaitunah ada yang lebih tua lagi, Masjid Qarawiyyin di Maroko. Dan sekarang sudah berubah menjadi Universitas Qarawiyyin. Kita pun berpikir ke depan, ini masjid, di samping ada universitas, ada tahfiz Quran,
ada sekolah perawat dan bidan, ada tempat pemeriksaan gigi dan dokter bersalin, sehingga orang-orang yang sakit zahir mendengar azan, mendengar baca Quran, dan salurkan pengajian di masjid, kabel mikrofonnya masukkan ke pasien-pasien, sehingga mereka yang mendengar pengajian itu dua kemungkinan: kalau tak makin sehat, cepat mati. Kalaupun mati, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Masjid menuntut ilmu, makmum mendengarkan bacaan imam. Oh, begitu cara baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mendengarkan bacaan imam. Bacaannya, ayatnya pula panjang, Masya Allah, karena imam kita hafal Quran. Berkeliaran 30 juz itu di kepala. Al-Baqarah, asal pejamkannya mata. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Kita pejam mata, lontong sayur, ayam penyet, nasi uduk, gonggong sikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke masjid menuntut ilmu.